Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sehat, menu sunnah, sahur dan iftar. Puasa merupakan sebuah bentuk hijrah raga dari raga yang melampaui batas ke raga secukupnya. Dalam proses ibadah puasa tadi, terdapat stabilisasi gelombang otak, naluri, jadi otak terjaga, gelombang beta dan gamma, dengan target selesai dengan diri sendiri, sehingga otak naluri bisa bertindak secukupnya atau qanaah. Ibadah saum, puasa itu sebenarnya merupakan sebuah bentuk pembersihan raga secara utuh menyeluruh atau holistik, sehingga membuat raga menjadi seimbang. Ada 4 proses detoksnya. Pertama adalah membuat defisit kalori. Yang kedua, membuat pembersihan secara holistik, pembersihan ginjal, pembersihan usus, dan pembersihan sel. Puasa juga merupakan bentuk intermittent fasting terbaik yang akan menjaga postur tubuh. Dan juga puasa akan membuat sel beregenerasi, memperbaiki diri. Jadi sebenarnya puasa itu adalah proses perubahan dari kebiasaan melampaui batas menjadi secukupnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah tidak ada perintah dari Nabi, maka tertolak. Dalam Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-50, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adullu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam ibadah puasa ada 3 urutan. Yang pertama adalah ibadah awal, ibadah sahur untuk mengawali puasa, kemudian ibadah puasa selama kurang lebih 13 jam dengan menahan diri dari yang membatalkan, dan kemudian diakhiri dengan ibadah iftar atau membatalkan puasa. Sekarang apa menu sahur sehat sesuai sunnah? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda yang artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi artinya sesulit apapun engkau untuk bangun dari tidurnya, tetaplah sahur meski dengan segelas air, itu minimal. Walau sebenarnya jumlah yang harus kita minum pada waktu sahur tadi adalah separuh dari kebutuhan harian. Karena setelah itu kita tidak akan minum selama kurang lebih 13 jam. Nah, sekarang kira-kira kita akan melihat apa sih yang Rasulullah contohkan untuk makanan selama sahur. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Nikmas sahurul mu'mini tamru." Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma kering, tamar.
kurma kering itu adalah pada dasarnya buah. Berarti kita di sini dicontohkan untuk melakukan makan sahur dengan buah, bukan dengan karbohidrat dan protein, ya, nasi lauk bukan, atau roti dan lauk bukan. Kita melihat bahwa kandungan gizi buah kurma dalam 100 gramnya itu sangat lengkap, ya. Ada airnya, ada energinya, proteinnya juga tinggi, karbohidratnya, ya, seratnya juga tinggi, mineralnya kalsium, besi, magnesium, fosfor, vitamin lengkap, ada vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, ya, B9, nah ini asam folat, ini juga cukup tinggi dalam kurma, dan ada juga antioksidan dan fitonutrisi. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa menu sunnah sahur itu kalau kita cermati bahwa hanya ada air putih alami dan buah alami. Jadi kalau bisa saya rumuskan, berarti A-nya itu air putih plus B buah alami. Walaupun buah alami bisa dilengkapi dengan buah yang musim, tidak hanya kurma saja. Kurma sebagai syarat minimal 1, kemudian kita bisa melengkapi dengan buah yang sedang musim. Di sekitar kita apa? Sekarang kita melihat bagaimana Rasulullah mencontohkan menu sunnah pada saat berbuka puasa. Yang pertama membaca basmalah, bismillah. Kemudian yang kedua, berbuka dengan makan kurma basah atau rutop, kurma segar, atau tamar, kurma kering, atau seteguk air putih. Kemudian setelah itu kita membaca doa, berbuka puasa. Dahaba duma wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Dari hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini kita bisa melihat pada waktu kita melakukan pembatalan puasa, menu sunnahnya adalah makan buah dulu, kurma terutama, baru minum air putih. Jadi rumusnya apa? B plus A. Inilah takjil sunnah. Jadi kurma dan air putih. Walaupun bisa ditemani dengan buah-buah yang sedang musim saat itu. Dari sini kita dapat menyimpulkan, pertama, saum adalah bentuk hijrah raga dari kebiasaan lazim yang kadang melampaui batas ke pola makan buah alami secukupnya yang sedang musim. Yang kedua, menu sunnah sahur adalah air putih dan buah, terutama kurma. Menu sunnah buka puasa adalah buah kurma dan air putih. Melatih makan dengan menu sunnah akan mengasah pengendalian diri yang lebih baik, menuju kestabilan raga sesuai fitrah seimbang secukupnya. Demikian kajian saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat holistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.